Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Kita harus tetap semangat dan masih menjaga kesehatan di kala pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Maulana dari kelas 10B. Kali ini saya mau membahas atau menerangkan tentang geografi pada subbab pertama, yaitu sejarah perkembangan geografi. Kita tidak usah banyak ngomong, kita langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama ada istilah geografi. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes. Kata geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti tulisan atau menjelaskan. Sebagai ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan sejarah geografi. Itu dimulai dari geografi klasik yang berkembang di sekitar abad 6 sampai 1 sebelum Masehi, geografi abad pertengahan, geografi modern, geografi akhir abad 19, dan geografi awal abad 20. Dan ada yang terakhir, ada geografi mutakhir. Yang pertama kita akan membahas tentang geografi klasik. Pada masa ini pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah peripus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik antara lain adalah Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Yang kedua, kita akan membahas tentang geografi abad pertengahan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menjabarkan seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan masih meliputi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga ada geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern seperti Immanuel Kant, Van Humboldt, Carl Ritter, dan Charles Darwin. Yang keempat ada geografi akhir abad 19. Ciri pandang geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentangan alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitian dan kajian. Geografi manusia semakin berkurang, dan ada beberapa tokoh geografi zaman ini, ada Friedrich Rätzel, Ferdinand von Richthofen, dan lain-lain. Yang kelima ada geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya antara lain Ruykle dan Peter Haggett. Tadi kita sudah membahas tentang istilah geografi dan perkembangan geografi. Dan di sini kita akan membahas tentang pengertiannya geografi. Apa itu geografi? Geografi. Kata geografi berasal dari kata geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya gambaran. Ungkapan itu pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani, memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographika. Kata itu berakar dari kata geo yang artinya bumi dan grafika yang artinya tulisan. Eratosthenes berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti globe itu. Di sini ada beberapa pengertian tentang geografi yang dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama ada Bernardus Varenius. Katanya dalam bukunya Geografi Generalis, ia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi dari langit sampai tanah. Ia membagi bidang kajiannya geografi menjadi dua, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Dalam geografi umum ada 3. Yang pertama adalah terestrial,
merupakan pengetahuan tentang bumi secara keseluruhannya, bentuk dan ukurannya. Yang kedua, astronomis, membicarakan hubungan bumi dengan bintang-bintang yang merupakan cikal bakal ilmu kosmografi. Yang ketiga, ada komparatif, menyajikan deskripsi lengkap mengenai bumi, letak, dan tempat-tempat di permukaan bumi. Dan ada juga geografi khusus, mempunyai tiga. Yang pertama ada atmosfer yang secara khusus membicarakan iklim. Yang kedua litosfer yang secara khusus menelaah permukaan bumi meliputi relief, vegetasi, dan fauna dari berbagai negeri. Yang ketiga manusia yang membicarakan keadaan penduduk, perniagaan, dan pemerintahan dari berbagai negeri. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Selain sebagai seorang geograf, Kant juga seorang filsuf. Kant tertarik pada geografi karena menurutnya ilmu itu dekat dengan filsafat. Semua gagasan Kant tentang hakikat geografi dapat ditemukan dalam buku Psychograph yang ditulisnya. Menurutnya geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup geografi. Cartwright berpendapat bahwa geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia. Berdasarkan konsep itu, bumi sebagai tempat tinggal manusia berkenaan dengan ruang yang memiliki struktur, pola, dan proses yang terbentuk oleh aktivitas manusia. Selain itu, konsep tempat tinggal manusia tidak terbatas pada permukaan bumi yang ditempati oleh manusia, tetapi juga wilayah-wilayah permukaan bumi yang tidak dihuni oleh manusia sepanjang tempat itu. Menurut Huntington Bintarto 1977, geografi menjadi 4 cabang, yaitu fisikal geografi yang mempelajari faktor fisik alam, phytogeografi yang mempelajari tanaman, zoogeografi yang mempelajari hewan, dan antropogeografi yang mempelajari manusia. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesial. Oleh karena itu muncullah cabang-cabang ilmu geografi pendukung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada geologi, adalah ilmu yang mempelajari kejadian struktural, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Yang kedua ada geomorfologi, adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang ketiga ada klimatologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor pembentuknya, serta pengklasifikasian dalam kelompok iklim. Yang keempat ada oceanografi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Yang kelima ada biogeografi, adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Yang keenam ada kartografi, adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan peta. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah penginderaan jauh, adalah ilmu yang mempelajari teknik memperoleh informasi tentang suatu objek dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Bagaimana video pembahasan tadi? Sudah jelas atau masih belum jelas? Jika masih belum jelas, berarti masih ada kekurangan yang harus bisa saya benahi dari segi video editing, perkataan, atau cara penyampaian materi yang masih kurang, yang sulit dicerna. Jadi mungkin saya mohon maaf dan mungkin akan saya pelajari lebih lanjut agar bisa menyampaikan materi dengan baik. Mungkin dari sini akan saya akhiri, tapi tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan. Jadi mungkin sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.